Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tanggal 3 Agustus 2020, Ibu akan membahas soal-soal yang sudah dimasukkan ke dalam Google Classroom. Yang pertama, energi suatu benda yang dalam sistem internasional di dalam joule, dinyatakan dalam joule, satuannya dalam satuan besaran pokok adalah tuh. Jadi cara menyelesaikannya, energi itu adalah misalkan dari energi gerak ya, kita memakai energi gerak itu gaya dikali dengan jarak, dimana gaya ini adalah massa dikali dengan percepatan, dan S-nya ini adalah jarak, itu saja S jarak. Sementara massa ini satuannya kilogram, percepatan ini satuannya meter per sekon kuadrat, jarak ini satuannya meter. Kemudian ini menjadi kilogram, M kali M, jadi M meter kuadrat dibagi dengan sekon kuadrat. Jadi yang benar jawabannya seperti ini, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jawabannya adalah A. Yang kedua, besaran-besaran berikut yang merupakan besaran turunan adalah momentum, kecepatan, gaya, massa, volume. Jadi selain dari besaran pokok adalah besaran turunan. Ini momentum turunan, kecepatan besaran turunan, gaya besaran turunan. Massa ini nomor D, ini adalah merupakan besaran pokok. Yang E adalah volume, adalah besaran turunan. Jadi jawabannya adalah yang D. 3. Besaran pokok dengan satuan yang benar menurut sistem internasional. Ini nomor 1 suhu, satuannya detik, ini salah. Massa satuannya kilogram, ini betul. Waktu satuannya Kelvin, ini salah. Panjang satuannya meter, ini betul. Jadi yang betul adalah nomor 2 dan nomor 4 ya. D, jadi massa dan panjang ini betul. Seterusnya nomor 4. Besaran yang dimensinya M, L-1, T pangkat min 2 adalah sini. Ini merupakan dimensi dari tekanan. Cara menyelesaikannya ya, gaya ya, kita lihat dari pertanyaan nomor A, gaya. Gaya itu satuan, jadi gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau didimensikan menjadi ml-1 ml per T pangkat min 2. Kemudian di sini ada tekanan, nomor 2, nomor B adalah tekanan. Yang ini yang kemungkinannya benar. Kita penjelasannya seperti ini. Tekanan itu diambil dari rumus F per A. F ini artinya adalah gaya, A ini adalah luasan. Gaya itu satuannya bisa diambil dari tadi yang ini tadi, gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, dibagi dengan A, luas meter persegi. Jadi ini memakai diuraikan sehingga memakai persamaan ini. Kilogram meter ini sebagai A, misalkan S kuadrat ini sebagai B, meter persegi ini adalah sebagai C, dan ini kalau meter persegi ini seolah-olah keluar angka 1, meter persegi per 1. Jadi yang satunya sebagai D. Maka ini tetap di atas, A per B, kilogram meter per sekon kuadrat di atas, yang D ini yang satu ini pindah ke atas, yang C-nya ini pindah ke bawah. Jadi dibalikan ya, satunya di atas, ada M di bawah gini. Rubah tandanya, tadinya pembagian, rubah menjadi perkalian. Jadi kilogram meter ini dengan meter pangkat 2 ini habis, meter yang atas habis, M pangkat 2 tinggal 1 ini di bawah. Jadi kilogram sekon kuadrat kali meter. Jadi kilogram ini ditukarkan supaya terlihat seperti jawaban di jawaban. M-nya di sebelah kiri, S-nya sebelah kanan. Nah, kilogram ini besarannya, nama besaran pokoknya adalah massa. Massa itu pertamanya huruf M, maka dimensinya adalah M. Meter ini bahasa satuan dari besaran pokoknya panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya long, maka huruf pertamanya adalah huruf L, maka dimensinya adalah L. Sekon ini
adalah satuan dari waktu. Waktu itu bahasa Inggrisnya time, huruf pertamanya adalah huruf T. Jadi kalau dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Jadi dimensinya berubah seperti ini. Ini belum sempurna, maka dirapikan. Kalau ada pecahan, ada di bawah, maka ketika L-nya ini pindah menjadi perkalian, maka rubah menjadi L pada pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya 1, kalau di sini menjadi pangkat min 1. Kemudian T kuadrat di dalam pembagian atau dalam pecahan ini menjadi T pangkat 2, maka dirubah ke atas menjadi T pangkat min 2. Jadi dimensinya dari tekanan itu adalah M, L min 1, T min 2. Jadi ini adalah merupakan dimensi dari tekanan. Dalam sistem internasional, satuan kalor adalah Ka kalori, B joule, C watt, D derajat Kelvin, E derajat Celcius. Jadi kalor ini merupakan satuan dari ini nama lainnya adalah energi panas. Kalau namanya energi, maka satuannya adalah joule. Kalau kalori satuan dari banyaknya jumlah panasnya itu. Kalau watt ini satuan daya, derajat Kelvin satuan dari suhu, derajat Celcius satuan dari suhu. Jadi yang satuan kalor ini adalah joule. B yang benar. Nomor 6, besaran-besaran berikut ini yang bukan merupakan besaran pokok. Ya, cari besaran pokok yang berarti yang bukan, jadi harus mencari besaran turunan. Panjang besaran pokok, massa besaran pokok, waktu besaran pokok, suhu besaran pokok. Muatan listrik ini namanya adalah besaran turunan, ya. Namanya adalah E. Kalau arus listrik besaran pokok, tapi ini muatan listrik, ya. Bedalah arus dengan muatan. Jawabannya adalah E nomor 6. Nomor 7, kelompok besaran berikut yang semuanya termasuk besaran turunan adalah, berarti kita harus mencari yang bukan besaran turunan, yaitu besaran pokok, ya. Ini nomor A. Ya, yang kelompok besaran berikut itu yang semuanya termasuk besaran turunan. Cari semuanya besaran turunan semua yang tidak ada besaran pokok. Nomor A. Nomor A, suhu ini adalah besaran pokok, jadi A salah. Nomor B, intensitas cahaya ini besaran pokok, salah. Nomor C, luas panjang volume ini panjang besaran pokok, salah. Nomor D, usaha, daya, gaya ini semuanya merupakan besaran turunan, tidak ada besaran pokok. Jadi nomor D benar. Nomor E, kuat, arus, suhu, dan waktu ini semuanya merupakan besaran pokok. Jadi yang benar adalah semuanya besaran turunan adalah D, usaha, daya, dan gaya. Nomor 8, Pak Gandhi membeli 5 meter tali tambang seharga 15.000. Yang dinyatakan dalam kalimat tersebut adalah yang menyatakan satuan. Ini garis bawahi adalah satuannya berapa gitu ya. 15.000 rupiah. Ini 15.000. Pak Gandhi membeli 5 meter. Satuannya adalah ini, 5 panjang, besaran pokok ini meter. Kalau uang ini seharga ini adalah nama, bukan dari alat untuk mengukur, ini untuk uang. Jadi untuk dalam kata-kata mengukur ini, besaran pokok ini ada kata-kata meter. Maka yang menyatakan satuannya adalah ini meter, bukan 5. Kalau 5 ini besarannya 5, nilai besarnya 5. Kalau meter ini adalah satuan, jadi satuannya adalah meter. Nomor 9, rumus dimensi momentum adalah seperti ini. Nah, kita lihat ke dimensi momentum, ya. Momentum ini di sini ada satuannya momentum. Massa dikali dengan kecepatan. Massa dikali dengan kecepatan. Jadi kalau dituliskan di sini, kita tuliskan dulu momentum. Momentum itu adalah MP sama dengan M dikali dengan Pi. M dikali dengan Pi. M itu massa, Pi itu kecepatan. Massa satuannya adalah kilogram. Kalau kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Maka di sini ditulis
meter per sekon. Maka ini dirubah ke dimensi. Kilogram ini dimensinya adalah M. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok, masa awalnya adalah huruf M. Maka ini diganti dimensinya menjadi M. Meter ini satuan dari besaran pokok panjang. Panjang adalah besaran pokok panjang huruf bahasa Inggrisnya long. Maka huruf pertamanya L, tulis di sini L. Per sekon kuadrat ini adalah sekon satuan dari besaran pokok waktu bahasa Inggrisnya time. Kemudian huruf pertamanya huruf T. Jadi seperti ini. Tapi kalau diluruskan menjadi M-nya tetap di atas, L-nya tetap di atas, kali L tetap di atas, kali T-nya ini pangkat min 1. Karena ini T pangkat 1, tapi kalau sudah berubah menjadi perkalian menjadi T pangkat min 1. Jadi ML kali T pangkat min 1. ML kali T pangkat. Jadi jawabannya adalah C. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk besaran pokok dalam sistem internasional adalah cari yang ada besaran turunannya. Nomor A salah karena ada luas. Nomor B salah karena nomor B betul ya. Ini semuanya besaran pokok. Nomor C salah karena ada volume. Nomor D salah karena ada tekanan. Nomor E salah ada kecepatan dan percepatan. Jadi yang betul adalah nomor B, kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. B, nomor 10. Nomor 11, kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah panjang, lebar, dan luas. A ada besaran pokoknya panjang. B kecepatan, percepatan, dan gaya. Ini betul. Nomor C kuat arus ada besaran pokoknya. Nomor D massa ada besaran pokoknya. Nomor E intensitas cahaya ada besaran pokoknya. Jadi yang merupakan besaran turunan adalah kecepatan, percepatan, dan gaya. 12. Dimensinya ML-1 T-2 menyatakan dimensi seperti tadi ini ML-1 T-2 ini dimensi dari tekanan. Dari tekanan. Ya, nomor 12 adalah D. Sama dengan yang di atas tadi ML-1 T pangkat min 2. Kemudian nomor 13, besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi panjang turunannya volume dan daya. Ini daya untuk listrik. Luas dan volume ini yang betul nomor B. Nomor C volume dan kuat listrik salah, ada arus listriknya. Nomor D tegangannya salah. Nomor E massa jenisnya yang salah. Nomor 14, satuan standar internasional dan dari besaran tekanan adalah ini. Tekanan itu satuan nama lainnya selain dari yang berdimensi ini, nama lainnya adalah Pascal ya. Tekanan itu di sini sudah disebutkan tekanan ini satunya Pascal. Kalau Pascal itu kalau diurutkan diturunkan jadi kilogram meter sekon kuadrat. Kemudian 15, setelah diukur dengan lebih teliti ternyata besarnya adalah 3,75 ampere. Besar yang disebutkan kalimat tersebut adalah, lihat dari satuannya, ini satuannya ampere. Ampere itu alat untuk mengukur arus listrik, maka jawabannya adalah B, arus listrik. Nilai 5 kali 10 pangkat min 9 gram dapat dituliskan sini nomor 16 ya. Kita lihat ke sini. Ada pangkat ini. Kalau pangkatnya min 9 maka ini nanometer. Kalau pangkatnya min 6 ini, walaupun ini tulisannya besar nm maka nggak apa-apa tulisannya kecil aja karena masing-masing juga berbeda. Nggak ada kata nm nanometer itu bertumpuk. Maka 10 pangkat min 9 itu adalah nanometer. Jadi diganti 10 pangkat min 9-nya dengan nano. Ini mili salah, mikro, ini penta, ini miligram. Jadi yang betul adalah C. Ini besaran panjang berikut yang paling kecil adalah cari 0,1 nanometer ini yang 10 pangkat min 9. Mikro 10 pangkat min 6. Desi 10 pangkat min 1. 0,01 meter dan 10 pangkat min 3. Jadi yang paling kecil adalah yang 1 nanometer, yang B jawabannya. Demikianlah yang nomor 1.
Lanjut, Tifa. Caranya seperti ini. Di sini ada rumus ya, F itu sama dengan Kalau mau nggak hapus, gaya dibagi pakai dengan luas. apanya? Gitu kan. Ini gaya ini Udah di tempat. satunya kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi disimpan di sini gaya satunya kilogram, satunya aja kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian dibagi dengan A, luas. Luas itu satunya meter persegi. Kemudian ini dirubah satuan ini ke dalam dimensi. Cara merubahnya seperti ini. Ini di dimensi itu ada kan seperti ini ya. Kalau satuannya di sini adalah kilogram, maka lihat di dimensinya. Kilogram itu dimensinya adalah M. Lihat dari ini huruf massa ini satuannya lambangnya adalah M. Jadi diganti kilogramnya dengan M. Kemudian ini meter. Meter ini satuannya adalah panjang. Panjang. Meter itu satuannya adalah panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya long, jadinya L. Ya, diganti meter ini diganti dengan L. Kemudian S ini sekon. Dimensinya adalah T. Cara mencari dimensinya adalah sekon ini. Sekon ini besaran pokoknya adalah waktu. Waktu itu bahasa Inggrisnya adalah time. Time itu huruf paling pertamanya adalah huruf T. Jadinya sekonnya ini diganti dengan T. Kemudian meter sama dengan ini ya, long. Ini juga meter, ini long. Kalau ini dipangkatkan 2, ini juga dipangkatkan 2. Jadi bentuknya seperti ini dimensinya. Kemudian ini diluruskan M per L per T pangkat 2 dibagi ini kalau A per B dibagi C per D ya. Maka kalau rubah menjadi perkalian jadi A per B dikali D-nya di atas, C-nya jadi di atas. Ini L kuadrat aja, ini seolah-olah mempunyai angka L kuadrat per 1. Jadi satunya jadi atas, L kuadratnya jadi di bawah. Di A per B dibagi C per D, pembagian berubah menjadi perkalian menjadi A per B dikali D per C. D-nya itu 1, C-nya itu L kuadrat di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini disingkat, ini L-nya dihabiskan, ini L pangkat 2 dihabiskan 1. Jadi di atasnya tidak ada huruf L, di bawahnya L-nya sudah diambil 1, yang di atas jadi tinggal 1. Jadi M dibagi T kuadrat kali L. Jadi seperti ini. Ini masih belum lurus, masih ada pembagian. Cara rubah menjadi lurus yaitu M-nya tetap. Ini T kuadrat, kalau di bawah pembagian rubah menjadi ke atas menjadi T pangkat min 2. L yang di bawah pembagian rubah menjadi ke atas jadi ada pangkat. Ini L ini tadinya adalah L pangkat 1. Kalau dirubah menjadi perkalian, jadi L-nya pangkat terubah menjadi pangkat min 1. Nah, supaya sama dengan di jawaban, maka ditukarkan L-nya ini ke depan, T pangkat min 2-nya ke belakang. Ini sama saja ya. DM L pangkat min 1, T pangkat min 2. Jadi ini ya. Ini hasil dari konversi dari tekanan. M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Ini kalau ada per di bawah dirubah ke satuannya yaitu menjadi pangkat negatif. Kemudian lihat ke jawaban yang ini. Jadi jawabannya adalah M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Jadi jawabannya ini adalah E. Kemudian
Di antara kelompok nomor 10 ya, di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah panjang. Ini luas, luas ini bukan besaran pokok. Panjang, masa, waktu, jumlah zat. Ini yang ada bukan besaran pokok adalah luas. Nomor B, kuat arus, intensitas cahaya, suhu, waktu. Ini nomor B yang betul. C, volume, suhu, massa, kuat arus. Ini volume bukan besaran pokok karena satunya meter per meter pangkat 3 meter meter meter. Nomor D, kuat arus, panjang, massa, tekanan. Ini tekanan bukan besaran pokok. Yang salahnya tekanan. Nomor E, intensitas cahaya, kecepatan, percepatan waktu. Ini kecepatan dengan percepatan. Ini bukan besaran pokok. Ini besaran turunan. Jadi nomor A yang salahnya luas, nomor B yang salahnya, nomor C yang salahnya volume, nomor D yang salahnya tekanan, nomor E yang salahnya kecepatan dan percepatan. Jadi yang betul adalah yang ini, semuanya merupakan besaran pokok. Kuat arus, intensitas cahaya, suhu, waktu. Jadi yang nomor 10 adalah B. Nomor 11, kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah A, panjang, lebar, luas. Ini semuanya, ini ada panjang, salahnya. Panjang besaran pokok. B, kecepatan, percepatan, dan gaya. Ini semuanya besaran turunan. C, kuat arus, suhu, dan usaha. Ini yang salahnya adalah usaha. Nomor D, massa, waktu, dan percepatan. Yang salahnya adalah percepatan. Nomor E, intensitas cahaya, banyaknya mol, dan volume. Ini yang salahnya adalah banyak. Ini salahnya adalah volume. Oh, nomor ini carinya yang ada yang semuanya besaran turunan ya. Ini yang salahnya panjang. Nomor C yang salahnya adalah kuat arus. Nomor D yang salahnya waktu. Nomor E yang salahnya adalah intensitas cahaya dan banyaknya mol. Jadi yang betul semua adalah yang B, kecepatan, percepatan, dan gaya. Ya, semuanya ini merupakan besaran turunan. Ulangi, nomor A yang salahnya adalah ada panjang, besaran pokok. Nomor C yang salahnya ada kuat arus, ini besaran pokok. Nomor D yang salahnya ada waktu, besaran pokok. Nomor E yang salahnya adalah intensitas cahaya dan banyaknya mol, ini besaran pokok. Jadi yang tidak ada besaran pokoknya atau besaran turunan semua adalah yang B. Nomor 12, dimensi L, M, L-1, T pangkat 2 menyatakan dimensi ini yang tadi dijelaskan tadi. M, L pangkat 1, T pangkat 2 ini adalah merupakan dari gaya, dari dimensi tekanan. Tekanan nomor D jawabannya. Besaran pokok yang dapat diturunkan menjadi volume dan daya, luas dan volume, betul. Volume dan kuat arus listrik, luas dan tegangan, massa jenis dan volume. Panjang, ini yang berhubungan dengan penyelesaian. Daya, ini bukan panjang. Nomor C, kuat arus listrik, bukan panjang. Nomor D, tegangan, bukan panjang. Nomor E, massa jenis, ini bukan panjang. Jadi yang dari panjang saja adalah hanya nomor B, yaitu luas dan volume. Nomor 14, satuan standar internasional dari besaran tekanan adalah tekanan itu satuannya disebutnya Pascal ya. Jadi satuan dari sini tekanan ini, nah satuannya adalah Pascal. Ini satuan internasional. Satuan bakunya adalah kilogram meter sekon kuadrat. Teruskan. Nomor 15. Setelah diukur dengan lebih teliti, ternyata besarannya adalah 3,75 ampere. Besaran yang disesuaikan pada kalimat tersebut adalah ini, ampere ini. Lihat dari ini ya, satuannya. Ampere ini merupakan dari satuan arus listrik. Bisa dilihat dari data di atas, arus listrik itu dari besaran pokok, satuannya adalah ampere. Maka jawabannya adalah ampere.
Nilai 5 kali 10 pangkat min 9 gram dapat ditentukan menjadi berapa gram. Lihat di sini. Dari gram ini berapa, ini dikonversi dulu ke dalam satuan gram. Ya, yang pangkatnya min 9 ini diganti dengan konversinya. Lihat di sini. Di sini ada pangkat 1, min 2, min 3 ini ya. Kalau meter, desimeter, dekameter ini pangkatnya tambah positif. Tapi sudah min 3 ada min 6 di sini mikro. Min 9. Di sini min 9 ini adalah bahasanya nanometer, lambangnya adalah nm. Kembali ke soal tadi, n-nya besar, m-nya kecil. Nanometer, nanogram. Ya. Sini ada n. Nah, ini namanya nanogram. Pangkatnya min 9. Jadi kalau ini satuannya meter ya tinggal dirubah aja meternya ini menjadi gram ya. Ini desigram, sentigram, miligram gitu. Tapi pas kalau ada pangkat min 9 menjadi nanogram. Ini lambangnya adalah nm. Nm itu adalah nanogram. Tapi lewatan batas AA. Nano itu pangkat min 9. Lewatan batas Jadi AA. yang betulnya adalah menjadi 5 nano, pangkat min 9 ini menjadi nano atau n gram. 17. Nilai besaran panjang berikut yang paling kecil adalah ini di sini. Berarti yang paling kecil 0,1 mm ini masih besar. Nanometer ini pangkat min 9. Mikro ini pangkat min 6. Desi pangkat min 1. 0,01 ini pangkat min 3. Jadi yang paling besar adalah nm ini. 1 kali 10 pangkat min 9. Kemudian di sini besarnya skala terkecil mikrometer sekrup adalah, tinggal dilihat di sini ya. Mikrometer sekrup skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Hasil pengukuran mikrometer. Ini di sini. Saya diperbesar ya. Nah, sini bisa diperbesar. Ini ini 0, kemudian di sini 1, ini 2, ini 3. Kalau ke bawah ini 0, ke bawah ini setengah. Ke atas 1, ke bawah 1,5. Ke atas 2, ke bawah lagi 2,5. Ke atas 3, ke bawah lagi 3,5. Jadi ini adalah 3,5 mm. Ditambah ini yang lurusnya, yang lurus pas garis ini dengan garis ini menunjukkan angka 45. Jadi 3,5 kalau didesimalkan menjadi 3,50. Ditambah 45 kali 0,01 ketelitiannya, jadi 0,45. Jadi 3,50 ditambah, nanti ditulis dulu. Ini 0,45 itu dari mana? 0,45 itu dari 45 dikali dengan ketelitiannya mikrometer kali 0,01. 0,01 itu jadi 0,45. Telitian 0,01 itu dari ketinggian dari mikrometer. Jadi 3,95 jawabannya. Jadi jawabannya adalah D. Besarnya skala terkecil jangka sorong adalah, ini lihat di atas ya. Lihat di jangka sorong, ada jawabannya jangka sorong di atas. Jangka sorong mempunyai ketelitiannya adalah 0,1. Jadi nilai dari jangka sorong adalah 0,1. Tapi ini ketelitian tergantung dari
jumlah daripada garis di sini. Kebetulan di sini adalah 0 sampai 10, jadi 1/10, jadi 0,1. Kalau ininya ditulisannya banyak ya beda lagi, nanti lebih jauhnya dipelajari di bab alat ukur. Kalau ini pakai ketelitiannya 0,1. Kalau sebenarnya ketelitian itu berbeda-beda. Kayak 0,1 apa satunya? 0,1 mm. 0,1 mm. mau itu gak? Mau itu gak? Ya, 0,1. Jawabannya B. Dolphin mau Berempat. apa dolphin? Alat ukur yang memiliki ketelitian paling tinggi adalah ini besar cm, ada jangka serong meteran, sentimeter, meter juga memakai sentimeter gitu kan. Jadi yang ketelitian yang paling tinggi adalah mikrometer sekru. Alat yang digunakan untuk mengukur massa yaitu neraca, stopwatch, roll, jam digital, dinamometer. Stopwatch untuk waktu, roll untuk panjang, jam digital untuk waktu, dinamometer untuk gaya. Jadi yang betul adalah yang A. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 1 sampai ke 8. Ini belum nyampe 9. Berarti kalau jawabannya 9,3 ini salah. 9,1 juga salah karena sudah nyampe 9,4 dan 9 salah. Yang benar adalah yang belum nyampe 9 yaitu angka A 8,9. Yang 9 ini mililiter mau dirubah ke dalam satuannya sentimeter kubik ya. Jadi tinggal angkanya aja, ini 70 angkanya, ini 50 angkanya. 70 dikurangi 50 adalah A20. Tidak mungkin 40, 30, 50, 41 ini kejauhan. Ya dikurangi aja ya. Sebelum kasih batu ini 50, sesudah dikasih batu adalah 70. Maka yang ukuran batu ini sebesar ya 20. Ini cara mengukur batu. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini 20 kilo, 30 gram, 10 gram. Ini 20 kilo ditambah 40. Nah, ini dibagi lagi 1000 menjadi J2 tilu. Jadi 20,04. Jadi jawabannya adalah 20,04 kilogram. Yang ini yang C yang betul. Ya, dari gram ke kilogram bagi 1000 jadi 20,04 kilogram. Hasil pengukuran jangka sorong yang ditunjukkan pada skala berikut adalah ini, perhatikan. Ini 6 ini adalah 6 mili, ini 7 mili. 6 ini kurang dari 1, jadi belum nyampe 60. 60 ini 60. Perhatikan di skala angka nolnya. Ini 60, 61, 62. Di sini sampai sini menjadi 62. Yang lurusnya adalah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, ini yang lurusnya ini angka 1. Jadi ini 62, ini garis ke 1. Jadi patokannya huruf 0 ini. Jadi 62,1. 10. Voltmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besaran A. Ini untuk voltase. Voltase itu adalah tegangan ya. Kalau ampere meter ini arus. Ya, massa jauh, massa jenis jauh, bukan kelistrikan. Jadi yang betul adalah voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur volume batu. Tadi batu untuk mengukur volumenya dimasukkan ke dalam gelas ukur ya. Tadi udah ada perhitungannya itu ya. Sudah dimasukkan jadi gelas pancuran salah, jangka sorong salah. Alat berikut yang digunakan untuk mengukur gaya adalah dinamometer. Yang mengukur gaya itu namanya dinamometer, bukan gaya meter ya, tapi B. Ini adalah dinamometer. Masuk ke bab pengukuran ya. Di sini sebuah kubus mempunyai 16,5, 16,5. Ini maka semuanya ini dikalikan jadi 16,5 kali 16,5 kali 16,5. Hasilnya menjadi 4492,125 ya. Kalau ini tidak ada ukuran aturan menurut angka penting, maka langsung aja ditulis jawabannya 4492,125. Kalau nomor 2, hasil pengukuran ini panjang 11,25 kali 4,6
Maka ketika dihitung, kita hitung ya, 11,25 kali 4,6 sama dengan ini 11,25 kali 4,6, maka jawabannya 51,75. Nah, 51,75 ini 4,6, ini satu digit, jadi jawabannya 51,75. Jadi ini dibuat 2 digit setelah angka 1, ini angka 7 itu lebih besar daripada 5, maka satunya ini kalau mau jadi 2 digit menjadi rubah 7-nya pindah ke sini 1, jadi menjadi 52. Maka jawabannya E. 3. Pada pengukuran patogam diperoleh hasil panjang ini dan lebarnya ini luas plat menurut satuan angka penting adalah ini, kalau luasnya itu menjadi dikalikan. Jadi 1,5 dikali 1,25. Kita hitung. 1,5 kali 1,25. Ini hasilnya 1,875. Nah, ini 1,5, ini 2 digit, 1,25 ini adalah 3 digit. Maka ambil jawabannya yang paling sedikit, yaitu 2 digit sampai 1,8. Tetapi sesudah angka 8 ini angka 7 itu lebih besar daripada 5, maka dibulatkan angka 8 ini menjadi 1,9, yang 75-nya menjadi hilang. Jadi jawabannya 1,9. Jawabannya D. Suatu batang logam mempunyai panjang 2,76 dan lebarnya 5,5. Ini tinggal panjang total ya, tinggal dijumlahkan saja. 2,76 ditambah 5,5. 2,76 ditambah 5,5. Tambah berapa angkanya? 5,5. 8,26. 8,26 ini jawabannya adalah A, seharusnya 8,26, tapi kita diteliti 5,5 ini adalah 2 digit, 8,26 3 digit. Supaya jadi 2 digit, karena ini yang terkecil 5,5, maka angka 6 ini dihapus dan dipindahkan, karena angka 6 ini lebih besar daripada 5, maka dipindahkan ke angka 2. Jadi 8,3. Angka 2-nya nambah menjadi 8,3. Jawabannya C. Nomor 5. Nilai 6,023 jika dibulatkan sebesar 3 angka menjadi 3 angka jadi 6,02. 3 ini kurang dari 5, maka cukup 6,02. Maka jawabannya menjadi A. Kesalahan pengukuran akibat cara pandang yang kurang pas dinamakan cara pengukuran kurang pas. Misalkan di sini ya. Apa yang dimaksud dengan cara pengukuran kurang pas? Di sini namanya adalah pengukuran akibat pandangan penglihatan si pengukur tidak pada posisi yang tepat gitu. Jadi harusnya melihatnya lurus, ini malah dari pinggir atau dari kanan gitu. Itu adalah ini namanya kesalahan paralaks. Jadi jawabannya adalah kesalahan paralaks. Cara pandangnya tidak pas, jadi kurang mencong ke kiri atau mencong ke kanan. Nomor 7, kesalahan titik nol, yaitu kesalahan pengukuran akibat keadaan alat yang pada posisi awal skalanya tidak tepat menunjuk ke titik nol. Kesalahan ini dapat diantisipasi dengan cara mengkalibrasi alat. Di sini ada di atas jawabannya ya. Kesalahan titik nol ya, kesalahan dapat dihindari dengan cara mengubah skala ukur sebelum diubah ke titik nol. Jadi dicek dulu nolnya itu lurus atau tidak. Kalau misalkan nolnya mencong, maka alatnya diperbaharui, digeser, dirubah dulu sampai ke nolnya angkanya sebaris. Ya, ini namanya kalibrasi alat. Cara kalibrasi alat. B jawabannya. Nomor 8, 2055 dibuatkan menjadi 3 angka jadi harusnya 205. Di sini ada aturannya pada pertemuan angka 5. Ya. 5.
Jika sesudah angka 5 ada bernilai ganjil, maka ini dibulatkan. Kalau sesudah angka 5 genap, contohnya 3, 2, 6, kalau 3, 2, 6, 5 gitu kan. Menjadi ini sebelum angka 5, angka 7 ini adalah ganjil, makanya dibulatkan ke atas menjadi 7,80. Kalau kira-kira 3, 2, 6, 5 sebelumnya angka 6, maka menjadi 3, 2, 6, 10 ke bawah itu ya. Kali kalau angka genap, angka ganjil dinaikkan, angka genap mah ini adalah diturunkan. Maka kalau di sini kita ketemu dengan angka 2055, ini 5 itu adalah angka ganjil, maka ini dinaikkan jadi 2060 ya. Tadi dikatakan sesudah angka ganjil dinaikkan ya. Sesudah angka 7 ini ganjil, ini dinaikkan menjadi 80. Tapi kalau angka 6 genap ini diturunkan jadi 60.